Halo Sobat Tani, balik lagi di W Talk bersama narasumber di BPPP Batu yaitu Bu Dr. Hewan Reni Afida. Perkenalkan, saya host di sini yaitu Apriliana Baroka yang akan membahas tema hari ini yaitu tentang recording. Sebelumnya, belum tahu kan apa itu recording? Mari kita tanyakan kepada Ibu Dr. Hewan di BPPP Batu. Dokter, recording itu apa sih Bu pada ternak? Kalau mengacu dari katanya recording, berarti kita melakukan kegiatan merekam, mencatat setiap kegiatan yang kita lakukan. Kalau untuk di peternakan, mengapa sih harus melakukan recording, Bu? Kalau di peternakan, biasanya karena kita banyak sekali peternak tradisional, jadi setelah ternaknya dilakukan penanganan, misal contohnya dilakukan inseminasi buatan, peternak kita jarang sekali yang melakukan kegiatan mencatat, atau mereka melakukan pencatatan, tetapi yang sering dilakukan adalah mencatat di kandang, di tembok, di papan. Sebenarnya recording ini penting sekali. Oleh karena itu kebanyakan inseminator itu sudah dibekali dengan kartu recording untuk mencatat. Jadi yang ada di kartu recording IB sebagai contoh itu tanggal perkawinan, tanggal dilakukan IB, straw-nya, jenis straw-nya apa. Jadi di situ ada straw, misal sapi betinanya di IB dengan pejantan atau limosin, ras limosin atau PO. Jadi peternak sudah tahu bahwa sapinya itu di IB dengan straw jenis tertentu, sehingga waktu lahir peternaknya tidak kaget. Oh ya, saya kemarin meminta sapi saya di IB dengan sapi ras limosin, keluarnya limosin gitu. Jadi tidak mengawang. Oh ya, pasti keluarnya ini karena saya sudah tahu hasilnya kan keluar sapi limosin. Selain tadi ras, jenis strawnya, tanggal IB-nya sudah dilakukan IB berapa kali. Jadi di situ akan terlihat bahwa sapi ini memang sekali IB itu sudah jadi, atau dia ternyata membutuhkan beberapa kali IB. Kalau sudah lebih dari 3 kali, kemungkinan besar ada gangguan di reproduksi sapi betinanya, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut oleh petugas ATR. Kalau kita di dinas-dinas ada ATR atau dokter hewan yang bekerja di wilayah tersebut. Begitu, itu pentingnya dari recording ternak. Jadi kita di sini terkait recording ternak ya Bapak Ibu, bukan recording yang lain atau recording bernyanyi, bukan. Jadi recording ternak. Jadi ada kegiatan mencatat dari setiap kegiatan kita di peternakan yang kita punya, baik itu terkait recording kesehatannya, recording IB-nya. Jadi itu harus tercatat sehingga kita bisa mengevaluasi apakah ternak yang kita punya produktif dan kesehatannya juga terjamin. Berarti banyak banget ya Bu manfaat dari recording. Banyak sekali. Berarti kalau peternak tidak melakukan recording itu pasti bakalan susah Bu. Kalau kita di sini berbicaranya terkait dengan ekonomi, pasti akan mengalami, kalau pencatatan itu terlupakan, kemungkinan besar usahanya memang tidak berjalan dengan baik. Secara ekonomi, cash flow perputaran usahanya memang tidak tercatat. Sebagai contoh, seharusnya kita, kalau kita punya pencatatan recording ternak, seharusnya ternak itu sekali B, 2 kali B sudah jadi. Ternyata kita lupa mencatatnya. Ternyata sampai 5 kali masih dilakukan IB dan tidak ada penanganan lebih lanjut. Bisa dihitung berapa biaya yang kita butuhkan untuk memelihara ternak itu
yang seharusnya dia cuma butuh 2 bulan untuk sekali beranak IB, untuk di IB dan positif, ternyata dia membutuhkan waktu 5-6 bulan. Itu bisa dihitung biayanya berapa. Itu bisa contoh kecil dari manfaat recording ini. Selain itu, dari recording ini kita juga bisa melihat umur ternak yang kita punya, terus pejantan. Oh iya, di recording itu ada kode dari pejantan yang digunakan distronya. Jadi pejantan ini bagus nih anaknya, kalau dijadikan pedat, harga pedatnya lebih mahal. Oh iya, kita bisa melihat nih, melacak, saya mau ternak saya di IB dengan sapi straw ini. Nah, itu salah satu contoh kecil dari manfaat recording. Lalu Bu, untuk peternak yang kepo nih, bagaimana sih caranya recording di ternaknya sendiri? Kalau di masyarakat kita, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa setiap inseminator dibekali dengan kartu IB. Seharusnya memang kartu IB itu diberikan ke peternak, ditulis oleh petugas inseminatornya. Nah, tugas kita lah menyimpan baik-baik kartu tersebut. Itu sudah umum di peternakan kita, di peternakan tradisional di masyarakat kita. Nah, ada di kita di BPPP Batu kita punya aplikasi Smart Husbandry. Nah, disitulah recording apapun kegiatan yang menyangkut ternak kita direkam di situ. Jadi kapan sapi tersebut di IB, kapan melahirkan, atau ada kejadian dalam terkait kesehatannya, itu sudah masuk di aplikasi tersebut. Jadi tadi ada 2, yang pertama manual dengan kertas tertulis, atau menggunakan aplikasi. Wah, lengkap sekali. Buat cara recording itu gampang sekali teman-teman. Jadi bisa melalui tertulis secara tradisional dan juga melalui aplikasi buat teknologi yang sekarang ini sudah canggih ya. Lalu lanjut Ibu, untuk kendala kan kadang kalau tertulis itu bisa sobek atau mungkin kehujanan jadi hilang. Itu bagaimana Bu untuk mengatasinya? Kalau terkait dengan kendala, sebenarnya yang paling utama itu hanya konsisten. Kendalanya adalah kekonsistenan kita. Jadi kalau kita sudah konsisten, memang sudah tahu manfaat dari recording, kartu recording tersebut, kita akan menjaganya. Jadi kita letakkan di tempat yang aman, tetapi kita aman dan dapat mudah kita cari, sehingga apabila ada dibutuhkan, kita mudah mencarinya. Yang pertama itu konsisten. Itu harus konsisten mencatat. Mungkin hari ini kita lupa, tapi setelah ingat kita harus sadar bahwa kita membutuhkan kartu tersebut. Jadi disimpan di tempat yang aman, tapi jangan dilaminating. Kalau dilaminating sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa ditulis lagi Bapak Ibu. Mungkin saking pedulinya kita, sampai kita saking hati-hatinya harus dilaminating ini. Ternyata dilaminating nggak berguna juga, karena tidak bisa ditulis sih habis itu. Iya, mungkin itu ya Bu. Jadi harus dijaga baik-baik dan juga harus konsisten dan komitmen untuk menjaga kertas itu agar tidak hilang. Kalau mungkin bisa pakai aplikasi itu nih Bu. Iya, itu sangat membantu. Ya. Mungkin di kabupaten tertentu dia memiliki aplikasi seperti yang kita punya, jadi bisa digunakan menggunakan aplikasi itu untuk pencatatannya, dan itu kan terrekod selamanya, asal tidak ada kendala di servernya gitu. Baik. Lanjut, untuk peran pemerintah Bu dalam recording, dalam membantu peternak dalam recording itu apakah ada Ibu? Kalau selama ini pemerintah memang selalu
menggaungkan bahwa pentingnya recording ini. Sebagai contoh, kami di BPPP Batu sering melakukan pelatihan terkait inseminasi buatan ataupun terkait dengan kesehatan hewan. Di salah satu materi kita, mata latih kita ada terkait recording tersebut. Nah, namun pentingnya recording ini memang harus selalu disosialisasikan ke peternak, ke petugas, bahwa recording ini penting. Salah satu bagian dari keberlangsungan peternakan kita gitu. Baik. Jadi untuk recording itu materinya bisa didapatkan di pelatihan di BPPP Batu. Lokasinya di mana Bu untuk di BPPP? Oh, kalau di BPPP Batu lokasinya di Jalan Songgoriti nomor 24 di Kota Batu. Apabila Bapak Ibu sedang berwisata ke sini, bisa sekalian mampir di kawasan Songgoriti. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahan dari kartu recording tersebut, kita dapat melihat siklus estrus atau siklus birahi dari ternak yang kita punya. Apakah memang siklusnya normal? Begini. Jadi siklus normal ternak sapi itu adalah 18 sampai 21 hari. Ternyata dia lebih cepat atau lebih lama. Nah, itu bisa tahu dari kartu recording tersebut begitu. Nah, mungkin itu tadi bincang-bincang tentang recording di IADC Wetalk kali ini. Nah, mungkin dari Sobat Tani yang ada di rumah ada pertanyaan, bisa ditanyakan di nomor di bawah ini. Silahkan dihubungi ya. Mungkin bincang-bincang Wetalk kali ini sudah cukup sekian. Terima kasih Sobat Tani, sampai bertemu di Wetalk selanjutnya. Dah.